좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Wayanjara, NPM 2241103. I'm from management class 22E. In this video, I explain about uji T homogen dan uji T non-homogen. Next video. Nah, uji T homogen atau tes homogen dan uji T non-homogen atau tes non-homogen adalah dua jenis T atau tes yang digunakan dalam analisis statistik untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau perlakuan. Perbedaan utama antara keduanya adalah asumsi homogenitas varian. Nah, uji T homogen adalah salah satu jenis uji T atau tes yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau perlakuan. Nah, uji ini mengasumsikan bahwa kedua kelompok yang dibandingkan memiliki varian yang homogen. Artinya, varian dalam kelompok-kelompok tersebut sekitar sama. Uji T homogen juga seringkali disebut sebagai tes equal variances atau tes pooled variances. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan uji T homogen. Nah, yang pertama yaitu penyusunan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO, rata-rata kedua kelompok adalah sama. Pi1 sama dengan Pi2. Nah, kemudian hipotesis alternatif atau H1, rata-rata kedua kelompok berbeda. Pi1 tidak sama dengan Pi2 atau sesuai dengan arahan yang Anda ingin uji. Nah, yang kedua ada pengumpulan data. Anda perlu mengumpulkan data dari kedua kelompok atau perlakuan yang ingin Anda bandingkan. Pastikan bahwa data tersebut bersifat interval atau rasio dan terdistribusi secara mendekati normal. Nah, yang ketiga ada periksa asumsi homogenitas varian. Nah, sebelum menjalankan uji T homogen atau tes homogen, Anda perlu memastikan bahwa asumsi homogenitas varian terpenuhi. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan uji Levene atau uji Bartlett. Jika hasil uji menunjukkan bahwa varian antara kelompok-kelompok berbeda secara signifikan, maka uji T non-homogen mungkin lebih sesuai. Kemudian yang keempat itu ada perhitungan derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan atau degree of freedom untuk uji T homogen dihitung sebagai berikut, bisa dilihat saja langsung, yaitu ada 1 tambah 2 dikurang 2 di F dengan N1 tambah N2 dikurang 2, di mana 1N1 adalah 2N2 adalah jumlah sampel dalam masing-masing kelompok.
Kemudian yang kelima yaitu penentuan tingkat signifikansi. Nah, pilih tingkat signifikansi atau alfa yang sesuai untuk analisis Anda. Biasanya tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05. Nah, yang keenam itu ada interpretasi hasil. Nah, yang pertama, hitung nilai P atau P value yang sesuai dengan T statistik yang telah dihitung. Kemudian, jika P value lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa yang telah ditentukan, maka Anda dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Jika p-value lebih besar dari alfa, Anda gagal menolak hipotesis nol, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya ada uji T non-homogen. Nah, uji T non-homogen juga dikenal sebagai uji T tidak homogen atau heterosedatic test. Adalah jenis uji T atau tes yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau kelakuan ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Nah, asumsi homogenitas varian adalah asumsi bahwa varian dalam kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama atau mirip. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah umum yang dalam melakukan uji T non-homogen. Nah, yang pertama yaitu ada penyusunan hipotesis. Nah, penyusunan hipotesis 0 atau HU rata-rata kedua kelompok adalah sama, yaitu P1 sama dengan P2. Kemudian hipotesis alternatif atau H1 itu rata-rata kedua kelompok berbeda. Seperti contohnya yaitu P1 tidak sama dengan P2 atau sesuai dengan arah yang Anda ingin uji. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Anda perlu mengumpulkan data dari kedua kelompok atau perlakuan yang ingin Anda bandingkan. Pastikan bahwa data tersebut bersifat interval atau rasio dan asumsi distribusi normal tidak harus terpenuhi. Ketiga yaitu perhitungan statistik. Hitung rata-rata atau mean dan deviasi standar atau standard deviation dari masing-masing kelompoknya. Nah, yang keempat ada perhitungan derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau degree of freedom untuk uji T non-homogen dihitung menggunakan rumus yang lebih kompleks dari uji T homogen dan biasanya itu memerlukan perangkat lunak statistik untuk perhitungannya. Kemudian yang kelima yaitu penentuan tingkat signifikansi. Pilih tingkat signifikansi atau alfa yang sesuai dengan analisis Anda, seperti biasanya itu 0,05. Nah, yang keenam yaitu interpretasi hasil. Pertama, hitunglah nilai P atau P value
yang sesuai dengan T statistik yang telah dihitung. Nah, kemudian jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa yang telah ditentukan, maka Anda dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Nah, jika p-value lebih besar dari alfa, Anda gagal menolak hipotesis nol. Nah, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai uji T homogen dan uji T non-homogen. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.